Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas tentang metode peramalan kualitatif. Jadi selama ini kita banyak membahas metode peramalan dengan metode perhitungan kuantitatif. Maka sekarang kita akan mengenal beberapa metode peramalan dengan menggunakan metode-metode kualitatif. Kita bagi menjadi dua bagian. Jadi ada di bagian pertama ini kita membahas tentang dua metode dan nanti dilanjutkan kepada bagian yang kedua. Nah, di sini metode kualitatif adalah peramalan yang berdasarkan dari dokumen atau data kualitatif di masa lalu. Jadi perbedaannya adalah kalau kemarin kita membahas tentang kuantitatif, data-datanya, dokumennya di masa lalu, maka pada kesempatan ini kita membahas tentang dokumen-dokumen atau data-data yang bersifat kualitatif. Jadi di sini ramalannya ini tergantung kepada masing-masing orang dalam menyusunnya. Bagaimana dia memikirkan suatu masalah, bagaimana dia merasakan masalah tersebut, kemudian mengungkapkan pendapatnya untuk pemahaman dari masalah tersebut, pengalaman dari si penelitinya atau penyusunnya ini juga akan berpengaruh terhadap hasil peramalan. Sifat data tentu saja nanti adalah non-kuantitatif, jadi bukan data angka, data yang berupa tulisan, ya, berupa pendapat, ya. Jadi di sini disebut sebagai metode kuantitatif. Yang sering digunakan adalah metode Delphi, metode juri opini eksekutif, metode tenaga penjualan, metode survei, dan metode dampak silang. Pada bagian ini kita akan membahas tentang metode Delphi dan metode juri opini eksekutif. Mari kita bahas. Metode Delphi, ya, adalah metode sistematis dalam mengumpulkan pendapat dari sekelompok pakar melalui serangkaian kuesioner. Jadi di sini metode Delphi menggunakan kuesioner juga, tetapi kuesionernya berupa uraian, bukan berupa data-data angka seperti yang kita bahas sebelumnya. Ya. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan yang diadakan ini biasanya juga respondennya itu dirahasiakan, ya, dan masing-masing responden itu tidak saling mengenal. Ya. Dan responden ini biasanya para ahli di bidang yang akan dibahas sehingga pendapatnya itu bisa lebih dipertimbangkan. Menurut Harold A. Linstone, ya, metode Delphi adalah teknik komunikasi terstruktur. Awalnya dikembangkan sebagai metode peramalan interaktif yang bergantung pada sejumlah ahli atau expert. Jadi tekniknya teknik komunikasi terstruktur. Terstruktur karena nanti ada serangkaian kuesioner yang dibuat terlebih dahulu untuk dibahas oleh para ahli. Nah, ini adalah modifikasinya dari brainwriting dan survei. Survei ini karena ada kuesioner, brainwriting artinya ya penjelasan secara uraian. Di sini tujuan metode ini adalah untuk memperoleh pernyataan yang paling reliable, paling dapat diterima, karena biasanya yang mengemukakan pendapatnya adalah grup ahli. Nah, ini ada 3 grup yang berbeda yang ada dalam metode Delphi. Yang pertama adalah pembuat keputusan. Ini artinya kalau misalnya di perusahaan ini pihak manajemen yang akan mengadakan survei atau kuesioner atau meminta pendapat. Ya. Jadi dia bertanggung jawab terhadap keluaran dari metode Delphi tersebut. Grup kerjanya biasanya 5 atau 9 orang, biasanya pihak manajemen dari sebuah perusahaan misalnya. Nah, ini bertugas mengembangkan dan menganalisa semua kuesioner. Jadi dia yang mempersiapkan kuesionernya,
dia nantinya menganalisa kuesionernya, kemudian mengevaluasi pengumpulan data, kemudian kalau misalnya kuesionernya dirasa masih kurang detail, maka direvisi. Nah, ini adalah tugas dari pembuat keputusan. Grup yang kedua adalah grup staff. Di sini seperti staff ya, asisten. Jadi ini ada koordinator, kemudian tugasnya adalah mengontrol staff dalam pengetikan. Jadi pembuatan kuesioner. Kalau tadi pembuat keputusan itu dia yang mencetuskan atau membuat ide dari kuesioner, sementara kalau grup staff ini yang membuat, mengetik, kemudian mailing kuesioner, artinya mengirimkan email kepada para ahli, kemudian membagi, kemudian proses hasilnya kalau misalnya dibutuhkan pemrosesan data, serta jadwal pertemuan. Jadi jadwal bertemu dengan pembuat keputusan. Nah, ini tugas dari grup staff. Kemudian yang ketiga adalah responden. Responden ini dipilih ahli yang bisa mendalami masalah yang sedang dibahas. Ya. Jadi dipilih dari orang-orang yang memang sudah ahli di bidang yang akan dibahas. Misalnya akan membahas tentang marketing, maka yang dipilih adalah ahli-ahli marketing. Nah, demikian untuk masalah-masalah yang lain. Nah, ini adalah langkah-langkah metode Delphi. Jadi menurut Darmawan di tahun 2004, yang pertama adalah identifikasi masalah. Ya, jadi apa masalahnya ini oleh pembuat keputusan. Ya. Kemudian kuesioner dibuat masih oleh pembuat keputusan. Ahli-ahli yang akan diundang nantinya dipilih. Kemudian kuesioner tadi diolah oleh grup staff dan kemudian dikirim kepada para ahli. Nah, nanti mereka yang akan menganalisa masalah tersebut berdasarkan dari kuesioner yang ada dan memberikan ide-ide atau alternatif solusi penyelesaian masalah. Kemudian kalau sudah diisi, maka para ahli tadi mengirim kembali kepada kelompok yang lain, grup staff. Nah, nanti grup staff ini akan merangkum semua respon, ditelaah, kemudian diteliti mana yang mayoritas dari pendapat para ahli tersebut, kemudian dikirim kembali kepada para ahli. Nah, para ahli nanti diminta menelaah ulang, artinya membahas ulang hasil rangkuman tersebut. Mana yang menjadi skala prioritas, ya. Kemudian peringkatnya mana yang menjadi solusi terbaik pada suatu masalah. Nah, ini para ahli yang melakukan. Baru kemudian dikirim lagi kepada grup staff, baru kemudian ke pembuat keputusan. Nah, ini pembuat keputusan akan mengkaji lagi apakah sepakat melakukan hal-hal yang menjadi skala prioritas yang diberikan oleh para ahli. Nah, ini langkah ini bisa diulang kalau misalnya pembuat keputusan masih menginginkan jawaban yang lebih baik, maka dia bisa mengulang proses pertama, identifikasi masalah, kemudian membuat kuesioner, mengirimkan kepada para ahli, kemudian dirangkum oleh grup staff, dan sebagainya. Nah, jadi proses tersebut bisa diulang dalam metode Delphi sampai didapatkan pendapat yang paling mungkin digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Sama seperti Darmawan, ya, Mansur ini juga mengemukakan pendapat yang hampir sama ya. Jadi identifikasi masalah, kemudian kuesioner pertama diberikan kepada para ahli, diisi secara terpisah. Ya. Biasanya para ahli ini tidak saling mengenal, kemudian namanya juga dirahasiakan, dan independensi atau keterbukaan dalam mengemukakan pendapat itu bisa lebih terjamin. Hasil kuesioner pertama dihimpun, dicatat, diperbanyak di pusat ini oleh grup staff yang tadi atau sekretariat kelompok.
Kemudian sama diulang lagi, dikirim kepada para ahli. Setelah itu meninjau hasilnya, ditanya lagi ya bagaimana kesimpulannya. Baru kemudian dikirim lagi kepada grup staff dan kepada grup pembuat keputusan. Nah, langkah keempat dan kelima ini bisa diulang beberapa kali supaya mendapatkan hasil yang bisa memecahkan masalah yang tadinya dibahas. Nah, ini adalah metode Delphi. Nah, kelebihan metode Delphi ini tentu karena dia berdasarkan dari pendapat para ahli, maka biasanya lebih dipercaya, ya. Kalau misalnya masalahnya adalah masalah tentang pemasaran, maka ahli yang di bidang pemasaran yang nantinya dimintai pendapat. Anonimitas dan isolasi memungkinkan kebebasan berpikir. Beberapa ahli tidak saling mengenal, tidak dalam satu lokasi, sehingga bisa lebih terbuka dalam mengemukakan pendapat. Kemudian opini yang diungkap oleh para ahli sangat luas, ya. Jadi pendapat dari para ahli ini sangat luas, ya, mencakup berbagai hal, ya, karena biasanya dipilih dari bidang yang kompeten di permasalahan yang dibahas. Kekurangannya tentu biaya yang besar untuk mengundang para ahli, jadi ya tentu memberikan bonus, memberikan bayaran kepada para ahli untuk bisa mendapatkan pendapatnya. Dan pendapatnya tentu berdasarkan anggapan-anggapan, uraian atau asumsi. Ya, jadi tidak ada data berupa angka. Tidak semua hasil berjalan sesuai prediksi, jadi hasilnya nanti bisa jadi tidak seperti yang diprediksikan, bisa jadi dalam pelaksanaan di lapangan ada yang berbeda. Ya, karena para ahli biasanya kan hanya seorang akademisi, ya. Misalnya dia kurang memahami tentang persoalan di lapangan, maka bisa jadi hasil yang nantinya dilaksanakan ini tidak berjalan lancar di lapangan. Memakan waktu lama karena tadi ada proses yang berulang, ya. Jadi misalnya ahli sudah mengemukakan pendapatnya, kemudian dirangkum, kemudian nanti dikirim balik lagi tembusannya, kemudian dimintai pendapat lagi, dan seterusnya. Jadi ada perulangan pada metode Delphi. Nah, ini yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, ini kelebihan maupun kekurangan dari metode Delphi. Oke, yang selanjutnya adalah metode juri opini eksekutif. Dalam metode ini sekelompok kecil manajer atau pakar dikumpulkan untuk membahas suatu masalah tentang strategi perusahaan misalnya ke masa mendatang. Biasanya dari berbagai disiplin ilmu. Kalau di perusahaan biasanya dari berbagai departemen, ya. Ini seperti proses brainstorming, ya. Dikumpulkan dalam suatu ruangan, kemudian dimintai pendapat terhadap masalah yang sedang terjadi. Nah, ini metode juri opini eksekutif. Jadi berbeda dengan metode Delphi tadi. Kalau metode Delphi tadi, para ahli tidak bertemu secara langsung. Kalau pada metode juri opini eksekutif, ini bertemu secara langsung. Jadi langsung mendiskusikan suatu permasalahan. Ya, jadi ini langkah-langkahnya mengidentifikasi isu atau masalah yang akan diselesaikan, mempersiapkan materi diskusi, kemudian memilih para ahli atau manajer yang akan ikut serta, kemudian diskusi dilaksanakan ya berdasarkan dari masalah yang akan dibahas. Jadi sudah dipersiapkan pokok-pokok masalahnya, lalu setelah itu meninjau hasil dari para anggota. Nah, ini akan diambil kesimpulan-kesimpulan apa yang didiskusikan. Ini langkah-langkah metode juri opini eksekutif. Keunggulannya cepat dan mudah. Kalau tadi kita harus mengirimkan email, kemudian menunggu balasannya ya pada metode Delphi, kemudian dikirim email lagi, belum tentu dalam satu hari itu dibaca,
Nah, kalau pada metode juri opini eksekutif cepat ya, karena para ahli, manajer-manajer langsung dikumpulkan dalam satu diskusi. Kemudian ya karena di sini sudah merupakan diskusi satu kelompok, kadang-kadang ini yang menjadi jalan satu-satunya bila tidak ada data kuantitatif yang tersedia secara lengkap. Jadi berdasarkan pendapat-pendapat saja. Kelemahannya, ketepatannya sangat bergantung pada masukan individu. Jadi keterlibatan individu, keterlibatan para ahli dalam mengemukakan pendapatnya dalam diskusi tersebut ini sangat dibutuhkan. Kalau seorang ahli tidak terlibat secara aktif, nah ini maka ketepatan dari metode juri opini eksekutif ini juga berkurang. Dan perlu waktu khusus untuk bisa mempertemukan para ahli. Ya. Jadi karena diskusinya satu ruangan, diskusinya di satu waktu, maka harus mencari waktu dan tempat yang sesuai untuk diskusi tersebut. Nah itu tentu membutuhkan waktu, membutuhkan effort yang lebih dalam mempersiapkan diskusi pada metode juri opini eksekutif. Ya, jadi kita membahas dua metode pada kesempatan kali ini, yaitu metode Delphi dan metode juri opini eksekutif. Oke, silakan dipelajari materi yang sudah dibagikan. Kita akan menuju ke bagian yang kedua nantinya dengan metode-metode yang lain. Sekian, terima kasih.